Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra tentang peningkatan kualitas citra. Bahasan kita pertama tentang neighborhood, connectivity, dan distance. Banyak algoritma pengolahan citra atau computer vision itu bermain di grid pixel. Ya, diantaranya 3 ini: neighborhood atau ketetanggaan dalam pixel, konektivitas atau keterhubungan dalam pixel, dan jarak antar pixel. Ini adalah algoritma yang melibatkan operasi antara pixel tetangga pada matriks atau persegi panjang yang bentuknya matriks, di mana citra yang diolah dengan metode ketetanggaan ini itu citra biner atau citra monokrom. Dalam proses pengolahan citra, kenapa biasanya menggunakan citra biner atau monokrom dalam pengolahannya atau dalam grayscale? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan citra. Jadi kalau citra berwarna berarti kita mengubah dulu ke dalam citra grayscale atau citra biner, ya. Citra grayscale yaitu citra dengan skala keabuan, sedangkan citra monokrom yaitu citra hitam putih atau citra biner. Konversi dari citra warna ke citra biner, ya, itu bisa dilakukan dengan metode thresholding. Sedangkan konversi dari citra warna ke citra grayscale itu dilakukan yaitu dengan mencari rata-rata nilai red, green, blue. Karena format warna pada citra warna itu menggunakan red, green, blue. Kemudian untuk melihat intensitas atau penyebaran atau distribusi intensitas. Apa itu intensitas? Derajat keabuan. Derajat keabuan itu adalah terang gelapnya suatu citra. Jadi untuk melihat distribusi dari intensitas atau derajat keabuan atau terang gelapnya suatu citra itu bisa menggunakan histogram seperti pada gambar ini. Ya. Nah, ini adalah histogram. Histogram sebuah citra. Dari histogram ini dapat dilihat gambar tersebut lebih banyak warna gelap atau lebih banyak warna terang. Dalam pengolahan citra, histogram itu digunakan untuk menggambarkan banyak aspek sebetulnya tentang citra. Misalkan setelah disajikan dalam bentuk histogram, kita bisa mengetahui kontras atau kecerahan citra. Jika kurang bagus, maka bisa diperbaiki dengan teknik histogram. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa teknik dalam image enhancement pada tabel ini, maka salah satu teknik untuk meningkatkan citra yaitu adalah histogram, operasi histogram. Itu salah satunya. Nah, di sini ada banyak sekali operasi yang bisa digunakan dalam meningkatkan citra, ya. Baik, berikutnya untuk metode atau teknik yang ada di pertemuan ini kita akan coba implementasikan ke dalam program. Kalau Anda sudah install Anaconda, lalu dari program files Anda klik Anaconda, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik Anaconda Navigator, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa lingkungan yang bisa Anda gunakan, tapi biasanya kita menggunakan kalau nggak Spider yaitu Jupyter Notebook, ya. Lalu klik Launch. Nanti dia akan menuju browser. Kemudian setelah menuju browser, nanti di situ dia akan mendetek folder-folder yang ada di komputer Anda. Kemudian untuk memulai
kita bisa pilih new ya. Kita pilih new, kemudian untuk memulai membuat program new, kemudian klik nanti pilih Python 3. Anda boleh juga kalau misalkan install Python 2, lalu Pythonnya itu nanti bisa Anda pilih untuk download Python 2 atau Python 3, kemudian untuk 32 bit atau 62 bit. Nah, di sini ini adalah workspace untuk kita ngetik coding Python di Jupyter Notebook. Untuk penggunaan Jupyter Notebook, Anda bisa lihat materi pengolahan citra pertemuan 14 di slide-nya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa program dalam Python untuk yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, ini adalah program, lalu kita jalankan. Ini program untuk mengukur jarak antara pixel, jarak antar pixel ya. Ini kalau kita jalankan, klik run. Untuk beberapa program mungkin jalannya agak lama ya, tapi ini tergantung pada spesifikasi juga. Nah, ini hasilnya, kita bisa lihat bagaimana jarak antar dua gambar. Jadi untuk menghitung jarak, nanti implementasinya bisa untuk deteksi objek atau mengukur kemiripan suatu objek. Nah, kita bisa menyimpan di dengan nama, misalkan sini saya beri nama jarak, lalu kita simpan, atau kalau Anda mau menyimpan di folder tertentu, Anda bisa tambahkan nanti di folder mana sebelum menuliskan nama filenya. Kalau kita mau memulai notebook baru atau file baru, kita klik tadi ya, new, atau di file yang sama tinggal dihapus aja programnya. Nah, seperti ini lagi. Lalu saya punya program yang kedua, yaitu untuk visualisasi pengolahan histogram, pengolahan histogram. Nah, di sini saya punya foto, punya gambar namanya Python JPG di folder saya simpan di D. Nah, kemudian ini programnya. Nah, untuk fotonya kita mendapatkan histogram seperti ini. Nanti akan saya kasih contoh, kasih lihat fotonya. Lalu saya juga punya foto di folder D namanya Lena PNG. Nah, foto yang berbeda, kita dapatkan nanti hasil histogram yang berbeda juga. Nah, ini karena foto Lena ini lebih banyak warna, maka histogramnya menjadi lebih kelihatan lebih banyak ya. Nah, itu kan histogram dengan tingkat bit yang 8 bit. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan yang 16 bit atau 24 bit, kita tinggal mengganti di programnya. Nah, ini saya berikan untuk yang 16 bit. Kita akan melihat bahwa histogramnya itu akan berubah menjadi balok-baloknya lebih besar. Nah, kalau misalkan kita ganti bitnya, maka nanti dia baloknya akan lebih rapat sehingga kurvanya akan lebih landai. Misalkan pada contoh berikut kita ganti. Nah, ini ya. Ini gambar yang sama, yaitu Lena PNG, hanya saja di sini Anda bisa lihat binsnya saya ganti-ganti ya.